Mobil listrik yang bisa mendapatkan tambahan tenaga langsung dari sinar matahari kini hadir di Indonesia. Bukan konsep, bukan prototipe, melainkan kendaraan yang dipersiapkan untuk diproduksi dan dipasarkan dengan harga sekitar 150 jutaan. Seperti apa teknologi yang ditawarkan Solarki Sunvi? Simak ulasan lengkapnya sampai akhir. Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Semakin banyak merek yang masuk ke pasar nasional dengan menawarkan berbagai pilihan kendaraan ramah lingkungan. Namun di tengah persaingan yang semakin ketat, muncul sebuah mobil yang menawarkan sesuatu yang berbeda dibandingkan mayoritas kendaraan listrik yang ada saat ini. Mobil tersebut adalah Solarki Sunvi. Kehadirannya menjadi menarik karena mengusung teknologi panel surya yang terintegrasi langsung pada kendaraan. Teknologi ini memungkinkan mobil memperoleh tambahan energi dari sinar matahari untuk membantu mengisi daya baterai. Solarki Sunvi hadir melalui kolaborasi antara PT Mobil Anak Bangsa atau MAB dengan Solarki Mobility Technologies dari Hong Kong serta sejumlah mitra strategis lainnya. Kendaraan ini direncanakan akan diproduksi di Indonesia, sehingga menjadi salah satu mobil listrik yang memiliki keterlibatan industri nasional dalam proses produksinya. MAB sendiri bukan nama baru di industri kendaraan listrik Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya dikenal melalui berbagai proyek kendaraan listrik, mulai dari bus listrik hingga kendaraan komersial. Karena itu, kehadiran Solarki Sunvi menjadi langkah baru yang cukup menarik karena menyasar pasar kendaraan penumpang dengan harga yang relatif terjangkau. Salah satu daya tarik utama Solarki Sunvi tentu terletak pada teknologi panel surya yang dibawanya. Namun penting untuk dipahami bahwa mobil ini bukan kendaraan yang sepenuhnya digerakkan oleh energi matahari. Panel surya pada atap mobil berfungsi sebagai sumber energi tambahan yang membantu mengisi daya baterai. Jadi, kendaraan tetap menggunakan baterai sebagai sumber tenaga utama yang menggerakkan motor listrik. Teknologi ini memungkinkan energi matahari yang diterima panel surya dikonversi menjadi listrik dan kemudian disalurkan ke sistem baterai kendaraan. Dengan cara tersebut, sebagian energi yang biasanya harus diperoleh melalui pengisian listrik dari luar dapat dibantu oleh sinar matahari. Menurut informasi yang beredar, panel surya pada Solarki Sunvi diklaim mampu memberikan tambahan jarak tempuh hingga sekitar 50 km lebih per hari dalam kondisi cuaca yang ideal. Tentu angka tersebut akan sangat bergantung pada intensitas cahaya matahari, lokasi penggunaan, serta durasi kendaraan terpapar sinar matahari. Dari sisi performa, Solarki Sunvi menggunakan motor listrik dengan tenaga sekitar 15 kW atau setara kurang lebih 20 horsepower. Angka tersebut memang tidak besar jika dibandingkan mobil listrik premium. Namun, sudah cukup untuk kebutuhan mobilitas perkotaan. Mobil listrik tersebut menghasilkan torsi maksimum sekitar 85 Nm. Karakter motor listrik yang mampu memberikan torsi secara instan membuat kendaraan tetap terasa responsif saat digunakan pada kecepatan rendah hingga menengah. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai berada di kisaran 80 km per jamnya. Angka ini menunjukkan bahwa mobil memang lebih difokuskan untuk penggunaan dalam kota dibandingkan perjalanan antar kota dengan kecepatan tinggi. Untuk sumber energi utamanya, Solarki Sunvi menggunakan baterai berteknologi lithium iron phosphate dengan kapasitas sekitar 10,214 kWh. Dengan baterai tersebut, kendaraan diklaim mampu menempuh jarak hingga 151 km berdasarkan standar pengujian NEDC. Pengisian daya baterai dilakukan menggunakan arus AC dengan waktu pengisian sekitar 8 jam dari kondisi baterai rendah hingga penuh. Waktu tersebut cukup ideal untuk pengisian semalaman di rumah. Dari sisi desain, Solarki Sunvi mengusung konsep kendaraan perkotaan yang ringkas dan fungsional. Bentuk bodinya dibuat kompak sehingga memudahkan manuver di jalan-jalan perkotaan yang padat. Bagian depan menampilkan desain sederhana namun modern. Lampu utama dibuat dengan bentuk cukup futuristik sehingga memberikan identitas khas sebagai kendaraan listrik masa kini.
Karena mengusung kendaraan berukuran kecil, proporsi bodi terlihat mungil namun tetap mampu menghadirkan kesan praktis. Desain seperti ini menjadi keunggulan tersendiri karena memudahkan proses parkir di area yang terbatas. Masuk ke dalam kabin, Solarki Sunvie menawarkan konsep interior yang sederhana namun tetap berorientasi pada kenyamanan pengguna. Layout dashboard dibuat minimalis dengan pendekatan yang umum ditemukan pada kendaraan listrik modern. Desain seperti ini memberikan kesan bersih sekaligus memudahkan pengemudi mengakses berbagai fitur yang tersedia. Posisi duduk dirancang agar nyaman digunakan dalam perjalanan harian. Ruang kabin tetap dioptimalkan agar mampu memberikan kenyamanan yang memadai bagi penumpang. Panel instrumen digital menjadi salah satu elemen penting yang membantu pengemudi memantau berbagai informasi kendaraan, mulai dari kecepatan, kapasitas baterai, hingga status pengisian energi yang dapat ditampilkan secara praktis. Selain itu, sistem kontrol kendaraan juga dibuat sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna yang baru pertama kali beralih ke mobil listrik. Karakter mobil perkotaan membuat fokus utama interior lebih diarahkan pada kemudahan pengguna dibandingkan kemewahan. Oleh karena itu, berbagai elemen kabin dirancang untuk mendukung aktivitas harian yang praktis dan efisien. Salah satu faktor yang membuat Solarki Sunvie menjadi perbincangan adalah harga yang ditawarkan. Mobil listrik ini diproyeksikan akan dipasarkan di kisaran 150 jutaan. Jika harga tersebut benar-benar terrealisasi saat peluncuran resmi, maka Solarki Sunvie berpotensi menjadi salah satu mobil listrik paling menarik di segmen entry level Indonesia. Kombinasi antara teknologi panel surya, biaya operasional yang rendah, jarak tempuh yang cukup untuk penggunaan harian, serta harga yang relatif terjangkau, membuat mobil ini memiliki daya tarik tersendiri. Kini, yang menarik untuk ditunggu adalah kapan produksi massal dan distribusi resmi kendaraan ini dimulai. Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, Solarki Sunvie bisa menjadi salah satu langkah menarik dalam perkembangan industri kendaraan listrik Indonesia, sekaligus membuka jalan bagi pemanfaatan energi matahari yang lebih luas di sektor otomotif. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di Fakta Seru selanjutnya. See you!